Jadi begini, Sultan Abdul Qahir yang pertama memiliki seorang putra namanya Pangeran Datuk Sulaiman. Ketika Sultan Abdul Qahir yang pertama menikah dengan adik dari Sultan Alauddin dari kerajaan Goa Tallo di Makassar, salah satu putra beliau adalah Pangeran Datuk Sulaiman ini. Nah, Pangeran Datuk Sulaiman ini dikirim oleh ayahandanya untuk belajar Islam lebih dalam, karena ketika itu Kesultanan Bima baru saja masuk Islam pada tahun 1610. Jadi dibutuhkan banyak ulama, maka salah satunya yang diutus untuk belajar adalah putra beliau, yaitu Pangeran Datuk Sulaiman. Beliau belajar ke Surabaya. Di Ampel Denta ada pesantren peninggalan Sunan Ampel yang wafat 100 tahun sebelumnya. Ini ada sebuah pesantren yang terus menjadi pusat belajar dari para bangsawan Nusantara dari berbagai macam penjuru. Di sebelah utaranya ada Giri Kedaton, yang kemudian juga di situ para pangeran dari Ternate, dari Tidore, dari Banjar, dari berbagai negeri datang untuk belajar agama Islam. Nah, termasuk adalah Pangeran Datuk Sulaiman yang kemudian belajar di Ampel ini. Nah, ketika kemudian beliau belajar di Ampel, beliau menikah dengan seorang keturunan Sunan Ampel dan memiliki 4 orang putra. Salah seorang putranya bernama Kiai Ageng Derpoyudo, nantinya akan menjadi Kiai Ageng Prampelan. Kemudian Kiai Ageng Prampelan punya putra namanya Kiai Ageng Derpoyudo. Kiai Ageng Derpoyudo ini punya beberapa orang anak, di antara anak beliau bernama Niken Larayuwati. Niken Larayuwati inilah yang kemudian diperistri oleh Pangeran Mangkubumi dari Kesultanan Mataram, yang kelak akan naik tahta sebagai Sultan Hamengkubuwono I di Yogyakarta. Inilah Niken Larayuwati bin Kiai Ageng Derpoyudo, binti Kiai Ageng Derpoyudo bin Kiai Ageng Prampelan bin Datuk Sulaiman bin Sultan Abdul Qahir I. Jadi cicit. Nah, inilah yang menjadi ratu pertama Kesultanan Yogyakarta, namanya Ratu Ageng Tegalrejo. Sultan Hamengkubuwono I bersama Ratu Ageng Tegalrejo ini sebelum menjadi sultan, Pangeran Mangkubumi dan Niken Larayuwati ini berjuang berjihad melawan VOC di tanah Jawa dalam perang terbesar yang pernah dialami VOC di Nusantara, namanya Perang Giyanti 1746 sampai 1755, berperang selama 9 tahun. Selama mengikuti suaminya berjihad fisabilillah, beliau menunjukkan kualitas dirinya sebagai seorang Serikandi Bima yang sangat dahsyat. Jadi beliau seorang yang ahli menunggang kuda, beliau seorang pemanah yang jitu, beliau seorang yang sangat ahli menggunakan pedang, menggunakan keris, menggunakan berbagai macam senjata. Dan di antara ketangguhan beliau yang kemudian tersebut dalam sejarah, beliau melahirkan putra mahkota Yogyakarta yang namanya Raden Mas Sundoro dan kelak menjadi Sultan Hamengkubuwono II, itu di tengah gerilya jihad di sebuah lereng gunung yang sangat curam. Gunungnya namanya Gunung Sindoro di daerah Temanggung dan Wonosobo, Jawa Tengah sekarang. Jadi itu pangeran mahkota ini dilahirkan di tengah hutan di lereng Gunung Sindoro ketika ibundanya yaitu Niken Larayuwati alias Ratu Ageng Tegalrejo ini sedang berada dalam jihad bersama suaminya. Mendampingi suaminya memerintah dari 1755 sampai 1792 ketika suaminya wafat pada tahun 1785. Jadi tadi kita sudah sebutkan Raden Mas Sundoro, putra beliau menjadi Sultan Hamengkubuwono II, punya putra namanya Raden Mas Surojo yang nanti akan menjadi Sultan Hamengkubuwono III. Nah, Raden Mas Surojo ini pada tahun 1785 mendapatkan seorang putra, diberi nama oleh kakek buyutnya ini yaitu Sultan Hamengkubuwono I sebagai Raden Mas Mustohar, Bendoro Raden Mas Mustohar. Mustohar ini ketika khitan ganti nama menjadi Ontowiryo, ketika menikah ganti nama menjadi Diponegoro. Jadi Diponegoro ini adalah cicit dari Ratu Ageng Tegalrejo yang adalah cicit dari Sultan Abdul Qahir I. Gitu ya, hubungannya demikian. Jadi kalau ditanyakan, Diponegoro ini bukan milik Jawa, bukan milik Yogyakarta, Diponegoro milik seluruh Nusantara. Karena apa? Dari pihak neneknya Ratu Kedaton orang Madura, ibunya Raden Ayu Mangkolowati orang
dari Madiun, daerah sekitar Madiun Magetan. Sementara tadi nenek buyutnya Ratu Ageng Tegarejo keturunan Bima. Yang keturunan Bima pun dari Sultan Abdul Kahir I yang asli Bima, dengan istri adalah adik Sultan Alauddin dari Gowatalo yang orang Makassar. Jadi memang beliau ini milik seluruh Nusantara, gitu ya. Pangeran Diponegoro ini milik seluruh Nusantara. Ini yang saya sebutkan tadi. Pada tahun 1785 ketika bayi ini lahir, Sultan Hamengkubuwono I mengungkapkan firasatnya. Kata beliau, istriku, bayi yang lahir ini kelak akan memberikan kerusakan kepada Belanda lebih besar daripada yang aku lakukan selama 9 tahun berperang. Maka kemudian beliau berwasiat kepada istrinya, jaga anak ini baik-baik. Maka begitu kemudian Raden Ayu Mangkorowati, ibu Diponegoro ini selesai menyusui, bayi ini diambil alih oleh Ratu Ageng Tegarejo, dididik di sebuah tempat di luar Keraton Yogyakarta yang disebut sebagai Puri Tegarejo. Dididik di situ sampai dewasa, sampai akhirnya menjadi seorang pemimpin jihad yang sangat dihormati, yang memberi kerugian kepada Belanda, subhanallah, 20 juta gulden kas Belanda habis. 20 juta gulden itu berlipat-lipat kali APBN Indonesia sekarang kalau dinilai dengan uang. Dan itu kemudian di negeri Belanda berakibat apa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Karena negeri Belanda bangkrut gara-gara perang Diponegoro, Belgia itu merdeka. Jadi Belgia itu berhutang pada Pangeran Diponegoro. Kalau kemudian Pangeran Diponegoro tidak mengobarkan perang di Nusantara, Belgia itu masih jajahan Belanda sampai sekarang. Tapi gara-gara kemudian ini terjadi, Belgia itu merdeka. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, juga 15.000 serdadu Belanda tewas di dalam pertempuran, dan memang ini perang yang sangat luar biasa menguras keuangan pasukan penjajah. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kira intinya adalah Pangeran Diponegoro ini bukan cuma keturunan Bima, yang mendidiknya juga seorang wanita yang adalah mujahidah dari Bima, namanya Ratu Ageng Tegarejo. Ya begitu.